Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulillah mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Untuk mengawali hari ganjil, hari ke-19 ini, di sesi entrepreneurship atau kewirausahaan, kita akan mulai dengan baca halaman 8. Mungkin bisa jadi inspirasi antum yang mau buka usaha kuliner. Usaha kuliner ini usaha yang dikategorikan sebagai usaha tahan krisis. Ya, dikarenakan walaupun krisis orang tetap harus makan. Ya, nggak ada orang krisis nggak makan. Kalau krisis nggak punya motor, iya banyak. Krisis jual rumah, banyak. Ngontrak dulu lah, banyak. Tapi kalau krisis nggak usah makan dulu, nggak ada. Maka bisnis kuliner, bisnis yang bisa tahan walaupun orang lagi krisis. Halaman 8. Halaman 8. Bismillahirrahmanirrahim. Kuliner saat ini merupakan salah satu bisnis yang sangat prospektif. Selain menjanjikan keuntungan yang relatif banyak, bisnis kuliner mampu menjadi sarana penyaluran hobi bagi pelaku bisnisnya. Sudah banyak pelaku bisnis kuliner yang sukses menjalankan bisnisnya secara profesional. Contohnya Ahmad Hidayat, pemilik Iga Bakar Jogja; Suharti, pemilik ayam goreng Suharti; Cak Eko, pemilik bakso Malang Kota; Cak Eko Agus Setiawan, pemilik Suga Fried Chicken, dan masih banyak lagi. Ini majalah terbit 2011. Waktu itu bebek Pak RT belum ada kayaknya, makanya Pak RT nggak masuk di sini. Para profesional tersebut melakukan berbagai inovasi untuk menjual dan mempromosikan produknya agar laku dijual. Salah satu caranya adalah mewaralabakan usahanya. Melalui sistem waralaba, orang lain yang berminat membeli produk yang diwaralabakan bisa mendirikan dan memulai usaha secara instan dengan manajemen dari pewaralaba. Namun syaratnya pembeli waralaba harus membayar manajemen fee kepada pemilik waralaba. Sejauh ini kuliner yang diwaralabakan sebagian besar adalah makanan modern dan cepat saji seperti kebab Turki, babarapi, burgerku, Iga Bakar Jogja, Mister Martabak, dan sebagainya. Apakah kuliner yang berbasis makanan khas juga banyak yang diwaralabakan atau menggunakan manajemen tradisional? Contohnya, gudeg Ibu Haja Ahmad, Yogyakarta; nasi liwet Yu Sani Sukoharjo; tengkleng Mbak Dia Solo; soto Betawi Bang Sawit Jakarta; maupun rujak cingur Bu Mariati Surabaya. Apakah dengan manajemen yang mereka terapkan untuk menjalankan bisnisnya mampu survive di tengah persaingan bisnis kuliner yang begitu kompetitifnya? Tak bisa dipungkiri, jika bisnis kuliner saat ini makin menjadi primadona semua orang untuk meraup rezeki. Setiap pengusaha kuliner memiliki beragam alasan dan latar belakang yang membuat mereka tertarik terjun ke dunia bisnis ini. Baik karena meneruskan usaha orang tua, memiliki pengalaman di bisnis kuliner, terpaksa karena terdesak kebutuhan, maupun coba-coba. Setiap daerah di Indonesia tentunya memiliki kuliner khas yang berbeda dengan yang lain. Medan dan Palembang terkenal dengan soto Medan, lemang, empek-empek, dan lempok. Empek-empek. Kalau Balikpapan terkenal dengan nasi goreng barokah. Sedangkan Jakarta terkenal dengan soto Betawi, bubur ayam Betawi, dan nasi kebuli.
Yogyakarta terkenal dengan gudeg, Solo dengan nasi liwet dan tengkleng, sedangkan Bandung atau Jawa Barat terkenal dengan karedok, empal gentong, bubur ayam, dan soto Bandung. Surabaya terkenal dengan lontong balap, rujak petis, rawon, sate Madura, dan soto Lamongan. Soto Betawi merupakan salah satu makanan khas Jakarta yang masih bertahan hingga kini. Selain soto Betawi, masih ada banyak makanan khas Jakarta lainnya. Soto Betawi Pak Nardi di Bintaro 9 Blok KT, Jalan Bintaro Utama, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, dan soto Betawi Haji Mamat di Palmerah, dan Jalan Raya Serpong, BSD, Jakarta merupakan soto khas Betawi yang digemari konsumennya. Mereka memiliki beragam cara untuk bertahan dari gempuran pesaing lain di bisnis kuliner ini. Bandung banyak memiliki makanan khas yang enak. Salah satunya adalah bubur ayam Mang Haji Oyoti, terletak di Jalan Sulanjana 30 Bandung. Ada yang pernah makan? Nggak pernah. Balikpapan insya Allah bubur ayamnya Abu Attar nanti. Ya. Bubur ayam Mang Oyo ini sangat legendaris. Salah satu andalannya adalah kekentalan buburnya. Lainnya adalah empal gentong. Makanan ini berkuah dengan aroma rempah-rempah yang cukup kental. Yang terkenal adalah empal gentong Yuksan di Jalan Kiai Haji Abdul Halim nomor 49 depan kantor cabang BRI Majalengka. Kota terkenal dengan sebutan kota gudeg ini terkenal dengan makanan gudeg. Usaha gudeg yang masih bertahan di Yogyakarta diantaranya adalah gudeg Mbarek Bu Haji Ahmad di Mbarek, utara gedung pusat UGM, Jalan Kaliurang, kilometer 4,5 Yogyakarta. Selain gudeg, Jogja juga memiliki sejumlah makanan andalan lain, misalnya ayam goreng Suharti di Jalan Laksda Adi Sucipto, Yogyakarta. Bakmi Mbak Mo, bakmi Pak Pele, dan bakmi Kadin di Solo. Sejumlah makanan khas yang terkenal adalah nasi liwet. Usaha ini yang terkenal adalah nasi liwet Yusani di Solo dan nasi liwet Wongso Lemu di Jalan Teuku Umar ke Prabon, Solo. Selain nasi liwet, kota yang berjuluk kota jalan yang tidak pernah tidur memiliki makanan khas tatkala mantapnya, yakni tengkleng. Ngomong masalah tengkleng, Solo punya tengkleng Mbak Dia, Solo Baru, juga tengkleng Bu Aidiem, samping Gapura Pasar Klewer Solo. Buka siang hari pukul 12. Lain lagi cerita dari Surabaya yang terkenal dengan makanan khas yang nikmat. Di antaranya rujak cingur dan rawon. Ngomong soal rujak cingur, ada salah penjual rujak cingur yang enak, namanya Rujak Cingur Ibu Mariati. Letaknya di Jalan Jolotundo nomor 57 Surabaya. Rujak cingur ini sudah cukup terkenal di kalangan penggemar rujak cingur di Surabaya. Dengan racikan petis yang khas, rujak cingur Madura menjadikan rujak ini memiliki ciri tersendiri. Rawon juga makanan khas kota pahlawan. Yang cukup dikenal adalah rawon Pak Pangat, letaknya di Jalan Ketintang Baru Selatan, nomor 1/15 Surabaya. Cabang rawon Pak Pangat yang sangat terkenal di dalam kompleks Pasar Wonokromo Surabaya. Sekarang DTC, Darmo Trade Center Surabaya. Semoga sajian topik utama tentang kuliner edisi kali ini mampu menjadi inspirasi Anda untuk berbisnis makanan khas daerah. Kalau di Balikpapan apa khasnya? Soto, nasi kuning, soto Banjar nasi kuning. Cuman kita memang belum
Kalau di Jogja itu tidak ada orang buka nasi kuning Balikpapan. Tapi kalau di sini apa Lamongan, apa Madura, apa Medan, ya. Karena memang kayaknya strategi penjualan yang bagus untuk kuliner adalah buka warung makan khas daerah, tapi bukan di daerah itu jualnya, di daerah yang lain. Bubur ayam Samarinda, nggak ada di Samarinda. Saya tanya yang punya, nggak ada di Samarinda, dia bilang. Adanya di Balikpapan. Ya. Padahal dia memang bukan khas Samarinda. Soto Banjar mungkin lebih laku dari Balikpapan daripada di Banjarnya. Ya. Jadi antum kalau mau buka kuliner khasnya daerah lain tapi jualnya di sini. Nah, apa itu? Nah, pikirkan sendiri. Coba kita buka-buka majalah ini, antum mungkin bisa dapat inspirasi. Lihat nomor halaman 12. Kalau kepengen cari inspirasi untuk bikin gudeg Jogja, nah Balikpapan belum ada kayaknya. Ada? Di mana? Gunung Guntur. Nah, terkenal tuh berarti. Ya, mungkin baru, nggak terlalu juga. Ya, yang jelas ada gudeg Jogja, tapi Balikpapan mungkin belum punya yang betul-betul terkenal. Nanti bisa contek dari halaman 12. Di halaman 14 ada usaha tengkleng. Di halaman 16 ada usaha nasi liwet. Ini kita baru aja sahur ya. Halaman 18 ada soto Betawi. Halaman 20 ada bancakan khusus makanan Sunda. Kalau Sunda banyak kayaknya di sini. Ya, pas Sunda apa segala dia. Cuman saya rasa rasanya belum ada yang betul-betul pas. Ya, sekalipun pas Sundan tuh bagi saya rasanya sangat flat. Pernah beli ikannya, kepalanya, saya bawa pulang, ceritanya buat istri. Istri bilang kalau kita bikin lebih enak. Nah, ini rasanya flat betul ini katanya. Sayang kepalanya karena masakannya racikannya biasa-biasa. Ya. Di halaman 22 antum melihat ada rawon. Ya. Rawon tapi kalau di halaman 23 lihat gambarnya. Nasi campur rawon, krengsengan rawon, ya, rawon campur rawon dan lain-lain. Ya, mungkin ini bisa jadi inspirasi. Halaman 24 ada rujak cingur. Halaman 26 ada kambing bakar. Lapar ya ini. Di halaman 32 ada kakak takoyaki. Makanan khas Jepang. Nah, dan di halaman 38 ini bukan makanan tapi ini jawaban yang hari kemarin. Bagaimana caranya mengurus hak paten atau haki? Nah, itu caranya ada di situ. Keterangan biayanya ada, apa-apa saja yang dibutuhkan untuk mengajukan haki ada di halaman 38. Siapa yang nanya kemarin? Antum ya? Sudah dapat kan? Nah, antum mau mempatenkan apa? Belum ada. Saya baru dengar semalam Abu Kuku ya. Abu Kuku ini mempatenkan apa namanya? Apa namanya itu? Program apa? Program memetakan potensi dengan menggunakan sidik jari. Tapi saya kira ada saingan antum di sini di Balikpapan. Pak Lukman Toro. Ya, saya baru dikasih tahu dia kemarin. Saya bilang, antum pakai busur? Enggak. Oh, punyanya Abu Kuku itu pakai busur. Antum pakai apa? Pakai ini. Beda metodenya. Nah, ingat di Indonesia haki itu akan diakui siapa yang duluan daftar, bukan siapa yang bikin. Jadi biarpun antum yang bikin, tapi kalau ada orang yang duluan mendaftarkan mereknya atas nama itu, walaupun antum yang desain, antum yang nanti akan dituntut kalau dianggap pencontek. Sekarang kita akan baca di halaman 10. Tips mengelola bisnis kuliner. Coba angkat tangan, siapa yang mau bikin bisnis kuliner? Antum mau bikin apa? Oh, yang itu yang kemarin. Apa? Sandwich. Nah, dengan daun pisang kan? Nah, sini ada? Nggak ada. Pak Zen, antum nggak bikin apa? Nggak ada. Antum Mas Devri, harusnya antum itu bikin kepiting. Ya.
bikin rumah makan kepiting karena dia gemar sekali kepiting. Ya, stok bahan baku banyak di Abu Firli, kalau mau ambil mungkin dia kasih murah. Nah, bagaimana cara bikin bisnis kuliner? Ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Halaman 10. Mengelola bisnis kuliner bukanlah hal yang mudah dan banyak tantangan yang harus kita lalui. Tak heran jika banyak pula pebisnis kuliner yang akhirnya gulung tikar karena tak mampu bersaing dengan rival-rival di dunia kuliner. Berikut strategi mengelola bisnis kuliner. 1. Parking lot area. Tempat yang berpotensi mengundang khalayak untuk datang ke tempat Anda, tetapi perlu dipertimbangkan juga apakah tempat Anda memiliki lahan parkir yang cukup luas dengan tempat yang mampu menampung cukup banyak pengunjung sekaligus, karena pada umumnya lahan parkir selalu menjadi masalah yang cukup pelik sampai saat ini. Contoh rumah makan yang parkirnya bagus itu Kapok Lombok. Terus Bebek Pak RT itu bagus. Kemudian Pizza Hut Benakutai itu bagus. Ya. Yang paling gak bagus adalah nasi goreng barokah. Ya. Kita kalau mau datang bermobil-mobil sana nggak bisa. Padahal makanannya enak, ya kan? Iya tuh enggak? Nasi goreng barokah itu kan enak sekali kan? Sayangnya nggak ada tempat parkirnya. Kita kalau mau datang 10 mobil situ nggak bisa. Ya. Mungkin dia harus pindah tempat yang lain itu. Ya. Atau kalau bisa di-franchise-kan. Nah, di-franchise-kan, kita bikin nasi goreng barokah di tempat yang lain. Nah, teman-teman Laziz itu kan kemarin sempat bikin rumah makan. Mungkin sistemnya keroyokan, tapi makanannya tak terlalu terkenal. Harusnya mungkin minta resepnya Abu Riyas. Nggak mungkin Abu Riyas bilang nggak mau ngasih resep. Pasti diajarin, ya kan? Nah, minta resepnya Abu Riyas, bikin nasi goreng barokah cabang Gunung Kawi, gitu. Lebih luas parkirnya. Nah, nah. 2. Placement. Apakah Anda memiliki daerah kampus, daerah anak sekolah, atau perkantoran? Oh iya, sudah. Placement. Saya ulangi, placement. Apakah Anda memiliki daerah kampus, daerah anak sekolah, atau perkantoran? Karena beda placement, beda target, beda juga makanannya. Antum tidak bisa jualan Pizza Hut kalau di sekitaran sekolah. Ya, itu jualnya cocoknya warung Tegal. Ya, nasi biasa. Ya. Nah, kalau di kantoran cocok. Ya, bikin kopi, donat dan lain-lain. Ya, terus. Jika Anda membuka bisnis kuliner, tentunya Anda harus mengikuti lahan di mana Anda mendirikan resto Anda. Jika memang terletak di daerah kampus, tentunya Anda harus mengikuti pangsa pasar Anda. Para mahasiswa, mereka cenderung memiliki passion pada makanan yang banyak, lezat, sehat, dan murah. Untuk itu Anda harus menyesuaikan jumlah porsi serta harga yang pas untuk kantong mereka. Kalau yang ditargetkan mahasiswa, misalnya buka rumah makan di sekitaran kilo 13 karena di sana banyak kos-kosan untuk anak-anak mahasiswa ITK, berarti cari makanan yang pilihannya banyak. Karena mahasiswa tuh paling senang ganti-ganti makanan. Hari ini, hari ini. Padahal uangnya juga kurang gitu ya. Cari ganti-ganti makanan, berarti menunya harus banyak, harus enak, kemudian harganya murah. Karena anak kos-kosan carinya pasti yang murah. Nah, kecuali yang gaya. Nah. Ketiga, desain place. Pengunjung adalah raja. Untuk itu, buat mereka senyaman mungkin saat berkunjung ke tempat Anda. Pada umumnya, mereka bukan hanya sekedar mencari menu makanan saja, tetapi juga suasana, sehingga Anda patut membuat setting ruangan dan suasana yang nyaman agar mereka betah berkunjung di resto milik Anda. Misalnya desainnya meja-meja,
Ada juga yang desainnya lesehan. Ada juga yang digabung, ada yang meja, ada yang lesehan. Ya. Kalau rumah-rumah makan yang makanannya tradisional, mungkin lebih banyak perabotannya kayu. Kalau yang makanannya modern, mungkin sofa. Ya, jadi menyesuaikan semua dengan desain. Nah. Keempat, price. Semakin murah semakin laris. Tentu tidak. Malah terkadang makanan yang terlalu murah menimbulkan pertanyaan tersendiri bagi para konsumen. Higieniskah? Terbuat dari bahan apakah makanan tersebut? Apakah makanan itu sehat? Faktor yang keempat adalah harga. Tapi saya tidak setuju dengan analisnya di sini. Di sini dia bilang semakin murah semakin laris, tentu tidak. Bukan. Semakin murah semakin laris, belum tentu. Tapi berapa banyak makanan semakin murah semakin laris. Contohnya kapuk lombok. Kapuk lombok kita kalau hitung-hitung dari Balikpapan itu murah. Ya, dan dia sangat laris. Sampai-sampai kita walaupun kesal berkali-kali nggak dapat estelernya, karena sudah habis, ini habis, semuanya habis. Kita tetap saja nekat ke situ. Ya, karena memang makanannya murah dan harganya tidak kalah. Jadi, apakah semakin murah semakin laris? Belum tentu. Kadang-kadang makanan terlalu murah membuat pertanyaan tersendiri. Ini makanan tidak salah harga nih. Ya. Tapi banyak juga makanan yang semakin murah semakin dinikmati atau semakin diminati. Seperti di Balikpapan ini, ya, tempat-tempat yang murah biasanya banyak juga yang mau. Nah, yang kelima, 5. Servis. Hal ini adalah hal yang sangat sering mendapat komplain. Apalagi jika kita menggunakan tenaga bantu pramusaji. Terkadang mereka harus benar-benar dibekali dengan pendidikan dan kepiawaian melayani tamu yang baik. Jangan sembarang memilih pramusaji hanya berdasarkan salary yang rendah. Tetapi pastikan bahwa pramusaji Anda berkualitas dan dapat membantu Anda menyajikan menu demi menu istimewa dan membuat pelanggan merasa nyaman dan betah dengan pelayanan yang Anda berikan. Yang kelima, kalau mau mengelola bisnis kuliner, pastikan kita punya layanan yang baik. Ketika sampai, tamu dipersilakan duduk, lalu kemudian disodorkan menu, dan harus tanggap. Ya, menunya ada nggak ada itu harus tanggap cepat. Kemudian tersajinya juga orang di zaman ini sukanya yang instan. Ya, baru pesan langsung bisa sudah siap. Kemudian ketika tidak ada, informasinya jelas. Oh maaf, ini habis. Oh ini masih ada. Oh ini tidak ada. Ya. Maka dibutuhkan juga pramusaji yang pramusajinya cekatan. Ya. Jangan cari orang yang lambat. Ketika ketemu, mau pesan apa Pak? Nah, ditanya satu-satu. Ini ada. Oh tunggu dulu, saya tanya dulu. Balik, nggak ada. Oh yang ini? Tunggu, saya tanya dulu. Balik lagi, nggak ada. Nah, nanya lagi, apa ini ada nggak? Yang ini nggak ada. Kok semua nggak ada? Ya. Maka butuh pramusaji yang cepat. Ya, kalau di Abu Riyas itu saya lihat lumayan lah. Ya, bagus. Butuh apa? Ini. Dan tidak salah-salah inilah. Tidak salah-salah menu. Kita pesan ikan bakar, datangnya ayam. Pesannya ayam, datangnya lele. Ya, kadang-kadang kan begitu. Yang paling bikin kesal dikarenakan pelayanan yang kurang baik. Nah, sekarang kita dibaca lagi di halaman 46. Karena ini terkait dengan bisnis makanan tapi yang sifatnya online. Afwan. Halaman 52. Maaf saya. Yang halaman 46 tadi kalau bisnisnya online seperti antum jualan makanan yang tinggal dipesan. Ya, seperti penaling, penjual nasi keliling. Sekarang di halaman 52. 6. Tantangan bisnis kuliner. Pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Iva, Pak. Saya seorang karyawan swasta. Saat ini saya sedang berusaha merintis usaha bersama suami.
supaya nantinya kami dapat mandiri dan tidak perlu bekerja di tempat orang lagi. Jenis usaha yang kami pilih adalah jenis usaha kuliner. Pertimbangan kami sederhana. Semua orang butuh makanan dan minum. Sehingga jika saya memulainya dengan jenis usaha ini, kemungkinan ruginya sangat kecil. Kebetulan saya mewarisi resep makanan dari keluarga ibu saya. Saya sudah tes food dengan beberapa teman kantor dan mereka bilang masakan saya enak. Apakah pertimbangan saya ini cukup sebagai bekal membuat usaha kuliner? Saya masih agak ragu karena persaingannya yang lumayan berat. Mohon pencerahannya. Jawaban. Dekat. Pertama-tama, saya ucapkan selamat kepada Ibu Iva. Ibu akhirnya menyadari untuk mengoptimalkan bakat memasak menggunakan resep makanan warisan keluarga tersebut dengan membuka usaha. Bahkan ibu memiliki visi jauh ke depan, supaya mandiri dan tidak perlu bekerja di tempat orang lagi. Secara spiritual, apa yang ibu lakukan nilainya sangat luar biasa. Ya. Lanjut dulu. Saya mau bilang, bagusnya kalau buka kuliner cari resep yang sudah standar. Itu bisa minta diajarkan oleh orang yang sudah terbukti makanannya diakui masyarakat enak. Untuk membuka nasi goreng, tidak usah bereksperimen. Tinggal datang ke Abu Riyas, saya yakin beliau tahu bahwasanya rezeki itu adalah diatur Allah, maka dia tidak akan sembunyikan resepnya. Betul? Ya, betul. Ya. Tidak perlu antum lagi mau coba sendiri, aduh nggak enak, tes food lagi, tidak perlu. Datang, minta tolong diajarkan. Paling-paling nanti dia bilang, wani piro. Nah. Menyadari bakat yang kita miliki dan berusaha mengoptimalkan bakat itu dengan membuka usaha adalah salah satu cermin rasa syukur atas nikmat Allah SWT. Membuka usaha juga merupakan salah satu cara supaya kita dapat bermanfaat bagi orang banyak. Dengan usaha yang didirikan itu, kita dapat meningkatkan harkat hidup orang lain yang bekerja di perusahaan dari kondisi mereka semula yang pengangguran dan tanpa penghasilan. Saya yakin langkah itu sudah tepat. Meskipun demikian, ibu tetap harus waspada. Memang benar bahwa semua orang butuh makan dan minum. Tetapi juga harus diingat bahwa tidak semua orang membutuhkan makan dan minum yang kita sajikan karena berbagai alasannya. Banyak pelaku usaha kuliner yang akhirnya gulung tikar karena terjebak prinsip semata-mata semua orang butuh makan dan minum. Padahal ini hanyalah prinsip umum belaka. Prinsip bisnisnya adalah banyak orang yang membutuhkan makan dan minum di tempat kita karena kualitas produk dan layanan kita. Jadi, ada dua unsur yang harus diperhatikan. Unsur pertama adalah kualitas produk kita. Ini selalu berkaitan dengan kualitas bahan baku, proses pembuatannya, rasa dan harga. Unsur kedua adalah pelayanan. Seistimewa apapun rasa makanan kita, tetapi kalau pelayanannya buruk, selera makan mereka akan hilang dalam sekejap. Bagaimana mungkin usaha kuliner kita akan laris manis? Bisnis kuliner adalah perpaduan antara kualitas produk dan kualitas layanan. Perpaduan ini akan menghasilkan senjata paling ampuh untuk menguasai dunia kuliner, yakni selera orang. Jika selera semua orang sudah tertuju sepenuhnya pada bisnis kuliner kita, dapat dipastikan bisnis ini akan laris manis. Disinilah potensi keberhasilan terbesar dapat ditentukan. Sampai pada tahap ini, saya dapat mengatakan bahwa bisnis kuliner adalah salah satu bisnis masa depan dan berpotensi untuk dikembangkan tanpa batas dengan menggunakan sistem franchise. Jadi, Suryono Ekotama membongkar rahasia teknis bisnis franchise. Jadi keberhasilan bisnis kuliner itu
tidak semata karena semua orang butuh makan dan minum saja. Mari kita pelajari lebih detail unsur-unsurnya. 1. Kualitas bahan baku. Makanan ibu cocok di lidah orang lain, bahkan mendapatkan pujian enak karena menggunakan bahan baku pilihan. Hal ini dapat dimengerti karena ibu memasak menggunakan bahan baku yang tersedia di dapur pribadi. Saya yakin ibu pasti memilih dan membelinya sendiri, sehingga semua bahan baku yang digunakan itu memiliki kualitas sangat baik. Bukankah ibu selalu menyediakan menu yang bergizi dan terbaik untuk seluruh anggota keluarga? Namun bagaimana jika aktivitas ini beralih ke dapur, warung, atau restoran kita? Kita mau bikin bisnis kuliner, biasanya kan ada tes food dulu. Ada yang namanya bikin uji coba kasih ke orang. Nah, kadang-kadang yang kita bikin memang enak karena bahan baku yang kita gunakan memang yang sudah di rumah. Tapi kalau sudah diterapkan di sistem restoran yang mau dibuat banyak, ya, bahan baku kadang-kadang yang pilih orang lain bisa jadi rasanya nggak sama. Ya, berarti ini nanti ada yang perlu diperhatikan, yaitu kualitas bahan bakunya. Terus. Kita tidak mungkin belanja semuanya sendiri dan meramunya menjadi makanan yang lezat. Urusan belanja dan meramu bahan baku itu kita serahkan kepada koki kita. Kita hanya akan memegang resep bumbunya saja. Rumusnya adalah menu terbaik sama dengan bahan baku yang baik dan diramu, diolah dengan baik pula menggunakan bumbu resep keluarga. Titik kritisnya di sini adalah bahan baku yang baik dan cara meramu atau mengolah yang baik. Bahan baku yang baik dapat terpengaruh kondisi eksternal yang seringkali kita tidak dapat kita hindari. Misalnya, kelangkaan barang atau perubahan harga komoditi. Contohnya adalah harga cabai yang pada saat ini saya susun sedang melambung tinggi. Pengusaha kuliner yang tidak memiliki visi jauh ke depan akan dengan senang hati mengurangi rasa pedas pada makanannya. Sehingga konsumen pun menjadi pelit menghaburkan hartanya untuk mereka. Namun pengusaha kuliner yang memiliki visi jauh ke depan tetap mempertahankan rasa pedas tanpa mengurangi kualitasnya sedikit pun. Bukankah konsumen juga manusia dan dapat mengerti keadaan kita? Ini masukan bahwa ketika bahan baku susah didapat atau harganya mahal, jangan kemudian dikorbankan rasanya. Karena rasa kalau sudah berbeda, sudah berubah, maka biasanya pelanggan akan lari. Ya, kalau sudah berubah rasanya, biasanya pelanggan pun lari. Nah, itu memang resepnya bikin kuliner. Rasa harus selalu sama. Ya, jangan turun. Jangan ada perubahan turun ke bawah. Makanya di franchise, rumah makan yang bisa di franchise itu dia sudah punya standar. Berapa garamnya, berapa cabenya, berapa mericanya, sudah standar. Ya, seperti bubur ayam Samarinda yang memang dari tahun 90-an dulu sampai sekarang udah mungkin 20 tahun lebih, rasa tidak pernah berubah. Terus. Yang kedua, proses pembuatan. Cara meramu tentu dipengaruhi oleh keterampilan tangan. Saya sering mengungkapkan pepatah, beda tangan, beda rasa. Salah satu trik pengusaha kuliner sukses untuk mempertahankan cara meramu yang baik adalah dengan mengaplikasikan teknologi mesin tepat guna sehingga ketergantungan kita dengan tangan si koki dapat dikurangi. Banyak pula yang sudah mengoperasikan central kitchen atau dapur pusat. Tugas dapur pusat adalah meramu menu siap saji sehingga di outlet atau gerai tinggal dilakukan finishing saja. Central kitchen dapat dimulai dari dapur rumah kita, rumah ibu. Bukankah masalah yang dibuat di dapur rumah pribadi kita lebih berkualitas dibandingkan dengan makanan yang dibuat orang lain di dapur umum? Salah satu tips untuk bikin
warung kuliner. Ya. Salah satunya adalah kalau antum punya beberapa cabang, dia punya central kitchen. Ada satu dapur yang memang khusus untuk meramu. Di semua cabang tinggal mengambil dari sana. Ya, saya tanya di Bubur Ayam Samarinda itu, bikinnya beda-beda atau satu tempat Pak? Dia bilang bikinnya di Gunung Sari. Nanti di rumah ini hanya tinggal diantar saja. Karena memang beda tangan, beda rasa. Beda orang yang bikin, beda juga nanti rasanya. Nah. Yang ketiga, rasa. Dari bahan baku yang baik dan cara meramu yang baik, lahirlah rasa yang lezat. Kuncinya adalah jangan terjebak pada asumsi pribadi. Belum tentu rasa yang kita klaim lezat itu ternyata lezat juga bagi orang lain. Lidah orang bermacam-macam. Ibu harus dapat menerapkan trik membuat makanan selera semua orang. Artinya, makanan ibu disukai oleh segala usia dengan berbagai status ekonominya. Rasa masakan yang dapat diterima oleh semua orang di seluruh pelosok negeri adalah rasa yang memenuhi unsur pedas dengan segala macam variasinya, sedap, asin sedang, tidak terlalu manis, rasa khas yang ditimbulkan dari penggunaan rempah-rempah, rasa dan aroma bumbu yang merasuk merata ke dalam bahan baku makanan. Rasa ini harus dipertahankan. Penggantian bahan baku atau perubahan cara meramu dapat menyebabkan perubahan rasa. Disinilah peran penting ibu sebagai quality control, bukan sebagai koki. Ibu harus dapat mengendalikan rasa makanan ini. Jika terpaksa harus menggunakan bahan baku pengganti oleh karena ketiadaan komoditi utamanya, sebaiknya dilakukan uji coba dulu sebelum disajikan di konsumen. Demikian pula dengan perubahan cara meramu yang awalnya manual, kemudian untuk meningkatkan kapasitas produksi dibantu dengan menggunakan mesin. Semuanya harus diuji coba dulu. Jangan sekali-sekali menjadikan konsumen kita sebagai kelinci percobaan, karena dapat menjadi bumerang. Yang ketiga yang harus diperhatikan adalah rasa. Bikin rasa yang semua orang suka. Ya, jangan yang parsial. Suka kok ini? Ya, siapa yang suka? Orang-orang Jawa. Orang Bugis belum tentu. Ya. Atau kalau mau bikin yang sifatnya umum, berarti semua orang harus suka. Di antara rasa yang paling disukai oleh orang-orang seluruh negeri ini adalah yang ada pedasnya. Ya. Kemudian yang ada sedapnya. Yang asin-asinnya sedang, tidak terlalu manis. Kalau manis itu kesukaannya orang Jawa. Jogja. Itu sukanya manis-manis. Ya, tapi kita kalau pergi ke Jogja makan soto, susah makannya. Ya, tahun 96 kah? Saya sama bapak pergi ke soto Pak Marto namanya Jogja. Memang lidahnya tidak sama. Kita orang Bugis, kita makan sotonya soto orang Jawa yang rasanya manis. Ya. Jadi makan cuma sesendok 2 sendok habis itu ditinggalkan. Ya, nggak bisa dimakan. Ya. Nah, jadi bikin yang rasanya universal, semua orang suka. Jangan berubah. Dan kalau ada nanti ada perubahan, maka jangan langsung disajikan ke konsumen sebelum uji coba dulu. Ya, mungkin bikin testing gratis ya. Ya, nah. Harga. Yang keempat, harga. Di sini ibu harus memposisikan bisnis secara tepat. Ibu harus dapat mengenali siapa konsumen ibu. Jika konsumennya dari kalangan pekerja, mahasiswa atau anak sekolah, harga yang ditetapkan harus murah meriah. Sebaliknya jika konsumennya dari kalangan menengah ke atas, ibu dapat menetapkan harga mahal. Bagaimana jika menerapkan trik harga rata-rata? Di Indonesia, kita mengenal pepatah ada harga, ada barang. Tentu ini dapat menguntungkan atau merugikan kita, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Jika bahan baku berkualitas, proses pembuatannya juga berkualitas dan rasanya istimewa, tetapi kita menjualnya kelewat murah, maka konsumen justru akan ragu-ragu. Bagaimana mungkin kualitas produk terbaik harganya sangat murah? Jangan-jangan saya selalu mengungkapkan di dalam
buku-buku saya bahwa harga itu tidak mengikat. Kualitas produk terbaik akan mendapatkan tempat di hati konsumen meskipun harganya selangit. Apalagi jika di dalam produk tersebut juga terkandung nilai-nilai lifestyle atau gaya hidup. Sebaliknya, kualitas produk terbaik tanpa lifestyle biasanya akan dihargai rata-rata saja. Inilah tantangan ibu untuk menempatkan produk sebagai bahan dari lifestyle masyarakat. Contoh, secangkir kopi di warung angkringan harganya tidak lebih dari Rp2.500. Tetapi harga secangkir kopi yang sama di sebuah kafe, meskipun tanpa AC, dengan konsep duduk lesehan dan perabotan sederhana, harganya bisa mencapai Rp7.000. Ya, diganti-ganti bahasanya pun bisa naikkan harga. Ya kan? Kopi hitam 3.000. Black coffee 13.000. Kopi putih atau kopi dikasih coklat. Ya, kopi coklat harganya 5.000. Ya, es blender itu kan kopi coklat banyak. Ya. Tapi kalau sudah disajikan jadinya brown coffee atau mochaccino apa diganti namanya, sudah berubah juga harganya. Nah, kalau contohnya yang gaya hidup itu pizza, spaghetti, itu gaya hidup. Nasi goreng itu enggak gaya hidup, itu lapar. Ya. Maka harga tidak mungkin harga mahal-mahal. Ya. Nah. Jadi buatlah konsumen merasa bangga menyantap produk kuliner ibu. Otomatis mereka akan menghargai produk kuliner tersebut di atas rata-rata. 5. Pelayanan. Faktor terakhir ini paling mudah diucapkan tetapi paling sulit diterapkan. Karena menyangkut situasi dan kondisi karyawan, budaya perusahaan, corporate culture, dan nilai-nilai perusahaan. Nilai-nilai perusahaan yang ibu tanamkan sejak awal buka usaha itu, lama-kelamaan akan bersemi menjadi budaya perusahaan. Namun budaya perusahaan yang baik pun dipengaruhi oleh situasi dan kondisi karyawan. Contoh, karyawan yang tidak puas dengan gajinya cenderung akan bekerja semaunya. Padahal gaji yang dituntut itu mungkin hanya selisih Rp25.000. Dibanding dengan gaji yang ibu berikan, misalnya gaji dari ibu Rp875.000, karyawan mengharapkan Rp900.000. Perbedaan angka depan 8 dan 9 ini dapat berpengaruh secara psikologis bagi karyawan. Bahkan karyawan yang tidak cocok dengan gaya kepemimpinan ibu juga dapat drop motivasinya. Semua ini berpengaruh terhadap pelayanan mereka kepada konsumen. Bukankah konsumen juga memiliki perasaan? Jika karyawan ibu melayani konsumen dengan setengah hati, tentu konsumen juga akan merasakannya. Perasaan konsumen inilah yang seringkali diabaikan oleh banyak pengusaha. Dipikirnya, konsumen itu hanya mengkonsumsi produk saja. Sehingga jika kita sajikan produk yang berkualitas dengan harga yang sesuai, semuanya itu sudah cukup. Mungkin jika ibu hanya mencari konsumen, hal itu dapat dilakukan. Namun jika ibu mengharapkan konsumen menjadi pelanggan yang dapat melakukan transaksi berulang kali, maka perasaan pelanggan ini menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Cara menghasilkan pelayanan yang baik dimulai dari diri ibu sendiri sebagai owner. Pimpinlah usaha dengan bijaksana. Jauhkan emosi dan ambisi jangka pendek. Jika ibu dapat berpikir dan bertindak bijaksana, karyawan merasa nyaman, tidak mengalami tekanan secara berlebihan. Karyawan yang merasa nyaman dapat melayani pelanggan tanpa beban, termasuk melaksanakan budaya perusahaan yang dirasa berat sekalipun. Selanjutnya, ibu hanya perlu melakukan training berkala untuk meningkatkan keterampilan karyawan dalam melayani pelanggan. Prinsipnya, berikan senyuman tulus
tatapan mata bersahabat, kesiapsiadiaan membantu konsumen setiap saat. Gunakan magic word, maaf, tolong, silakan, dan sebagainya. Terimalah komplain dengan hati terbuka. Selesaikan transaksi dengan cepat dan tepat. Untuk sementara, kelima hal ini jika diterapkan dengan benar, dapat membuat usaha kuliner ibu memiliki daya saing yang tinggi. Ibu dapat memulai usahanya sekarang. Insya Allah, semuanya berhasil dengan baik. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sukses. Yang kelima adalah pelayanan. Pelayanan itu dimulai dari si ownernya. Kalau ownernya bisa melayani atau memberikan yang terbaik untuk karyawan, biasanya karyawan akan memberikan yang terbaik pula untuk pelanggan. Maka di antara hal-hal yang perlu diperhatikan oleh owner kepada karyawannya, gaji tidak boleh terlambat. Time gajian, gajian. Jangan ditunda-tunda lagi. Kemudian kalau memang sudah berjanji sekian, maka tepati sekian. Jangan berjanji sekian, Anda kurangi. Kemudian walaupun pengurangannya cuma sedikit, akan kurang cuma 20.000. Tapi kalau itu nanti bisa berdampak pada psikologis, jangan. Misalnya janjiannya 900, kemudian hanya dikasih 880, selisih cuma 20.000. Tapi angka 8 dengan angka 9 punya efek psikologis yang berbeda. Kemudian latih karyawan itu untuk memberikan hal-hal yang terbaik bagi pelanggan. Misalnya dengan memberikan senyuman. Waktu mereka datang harus disambut dengan senyuman. Mari Pak, terima kasih. Mari silakan, pesan apa? Berikan tatapan mata bersahabat. Bagaimana tatapan mata bersahabat? Bulat-bulat. Terus jangan pincing begini. Ini kalau gini nih marah gitu. Nah, harus bulat, terbuka, kemudian senyum. Ya. Kalau seandainya antum tatapannya tidak enak, biasanya pelanggan akan cepat lari. Ya. Pesan apa? Antum pesan apa? Oh ya, ini, ya, udah, ya sudah. Ya. Kalau seperti itu mungkin pelanggan nanti akan cepat lari. Tapi jangan juga pakai perempuan, karena memang perempuan bukan tempatnya di situ. Ya, pilih laki-laki yang manis-manis, tapi juga yang semuanya banci-banci. Ya. Ada kan satu rumah makan di Balikpapan ini dekat Melawai sana. Kalau antum perhatikan semua, mungkin semuanya jangan-jangan gitu. Ya, jangan juga yang demikian. Ya. Kemudian pakai kata-kata yang baik seperti maaf, maaf, minta tolong, silahkan dan yang lain-lain. Kalau ada komplain dari pelanggan diterima dengan hati terbuka. Ada komplain apa Pak? Ini ada lalatnya. Oh sini kami bantu. Bukan bantu lalatnya dibuang, bukan. Ganti dengan yang beda, dengan yang lain lagi. Ya. Ini kenapa Pak? Ini kenapa kok ada rambut di dalam dalam nasinya? Oh mari kami diganti dengan yang lain. Ya, karena komplain pelanggan memang harus diiyakan. Ya. Jangan kita bilang, alah, cuman lalat sebiji aja lolo. Ya. Kemudian rambut cuma selembar gini, tinggal ngambil gini aja lolo. Makan. Ya. Orang nanti nggak mau lagi situ. Ya. Kemudian juga penting, saya suka dengan caranya Kapuk Lombok kalau melayani pembayaran. Di meja berapa? Meja sekian. Bukan begini, sekian. Ya, tapi diulang dulu. Di meja berapa? Sekian. Saya ulang ya, makanannya. Nasi anu 1, nasi ini 2, ini. Betul? Karena bisa jadi nanti selisih. Bisa jadi punya kita tambahkan ke menu sesuatu yang dia tidak makan. Bisa jadi dia tidak menambahkan sesuatu. Kita tidak menambahkan pada yang dia makan. Ya, maka waktu pembayaran penting untuk diulang. Makan ini 1, ini 2, TS-nya 2, ininya 2. Benar Pak? Ya benar. Sekian. Di situ nanti ada pelanggan merasa, oh ini ada unsur kejujuran yang dipertahankan. Seperti itu. Nah, wallahu alam. Saya ringkaskan. Kalau antum mau bikin bisnis kuliner atau makan, yang perlu diperhatikan adalah parkiran. Jangan kayak nasi goreng Abu Riyas. Ya.
itu makanan enak, tapi tempatnya bagus juga sih. Ya, orang juga mau ke situ. Cuman pengembangannya jadi susah. Ya, orang ke situ yang fanatik pasti kan ke situ, yang fanatik. Ya, tapi untuk mengembangkan dia jadi usaha besar nggak bisa, karena orang berpikir kita mau datang 10 mobil berkeluarga, tapi tempatnya nggak cukup, parkirannya nggak ada. Ya. Lalu kemudian placement, mau tempatkan di mana? Daerah perumahan, daerah perkantoran, di mall. Ya. Dan itu harus melihat pangsa pasarnya. Antum tidak bisa bikin di mall tapi cuma nasi goreng yang murah meriah. Ya. Habis duit untuk biaya sewanya. Ya. Kemudian desain, karena pelanggan itu butuh kenyamanan. Antum mau pakai lesehan, antum mau pakai meja, atau mau gabungkan dua-duanya. Antum mau pakai perabot kayu, perabotnya dari bambu-bambu, atau antum mau pakai yang lain. Ya, karena itu semua juga diperhatikan oleh pelanggan. Biasanya akan menyesuaikan dengan makanan. Pizza biasanya sih sofa. Ya, kalau kambing bakar atau ikan bakar biasanya yang kayu-kayu perabotannya. Kemudian harga. Harga tidak selamanya murah pasti laris. Karena kadang-kadang murah juga dipertanyakan. Ya. Oleh karenanya yang penting itu adalah harga dengan rasa sebanding. Kemudian pelayanannya, kemudian kualitas bahan bakunya, proses pembuatannya. Antum kalau punya beberapa cabang bisa dapurnya sentral, ada yang satu buat masak saja, yang lainnya tinggal di dropkan saja dengan transportasi. Kemudian rasanya harus standar, jangan berubah-berubah. Sekali ketemu dengan resep yang sudah dipakemkan orang sudah hafal rasa itu, maka jangan lagi berubah. Kalau seandainya harga bahan baku jadi mahal, maka yang dikorbankan jangan rasa, tapi keuntungan antum sendiri. Karena kita berpikir jangka panjang. Ya. Kemudian harga sudah, pelayanan sudah. Abu Rias, kasih Abu Rias. Ini owner nasi goreng barokah. Kalau seandainya cabai naik, antum siasati dengan bagaimana? Cabai naik. Ya disiasatin ya seperti biasa, saya tidak dikurangin lebih. Berarti ongkos terpaksa naik, tapi harga tetap, rasa harus tetap. Iya. Nah, bagaimana caranya kita bisa bikin barokah 2, 3? Kira kalau ada yang misalnya ada yang mau, silakan Ustaz. Kalau ini mau silakan. Iya. Ya. Teman-teman yang di PHK itu kan bisa, kalau ada patungan dari pesangon, butuh biaya kira-kira berapa? Kalau biayanya ya relatif tidak terlalu tinggi, sekitar 10 juta lah kalau sudah. 10 juta? Cuman sewa tempatnya aja yang mahal. Oh, sewa tempatnya aja. Piring-piring apa segala itu murah lah ya. Murah. 10 juta aja bisa bikin nasi garam barokah. Nasi garam barokah ini terkenal insya Allah. Fanatikusnya ikhwan ngaji. Nah, ada yang mau tanya? Nasi goreng barokah itu nomor 1 apanya? Ya iyalah di Gunung Kawi nomor 1. Oh, sudah dimasukin di portal soalnya Balikpapan. Pasti mau nanya apa? Nanya ke dia nggak apa-apa. Mau berminat? Nah, berminat nanti ya. Nah. Jangan lupa antum ketemunya di sini. Ya, di majelis ini saya yang punya. Saya juga ikut. Ya, ikut juga nanti saya mau. Abu Rias, ini sharing antum nih. Kadang-kadang harga bahan baku naik. Cara untuk menekan supaya harganya tetap sama, si nasinya yang dikurangi, ya kan? Terpaksa. Secara hukum tidak. Secara hukum insya Allah enggak. Ya, orang taunya pokoknya 13.000 satu porsi.
Asal kurangnya mungkin hanya kurang sedikit sekali, mungkin sesendok 2 sendok, nggak ada masalah lah. Ya. Nah, tapi kalau mengurangi telurnya dibuat setengah, ya. Timunnya setengah, semua setengah, cabenya juga setengah, bukan batang cabenya aja dikasih, jangan. Nah, atau lagi misalnya biasanya pakai gula, antum ganti pemanis, orang bisa batuk-batuk nanti. Ya, ganti biasanya cabe, antum ganti bubuk cabe, buatan pabrik essence saja, ya, jangan. Tapi kalau dikurangi sedikit, 1 sendok, 2 sendok, nggak ada masalah. Antum kalau beli keripik anak itu maksudnya gini, keripik anak itu ketika dia bahan bakunya naik, itu keripiknya yang biasanya sebungkus itu dikurangi sedikit. Mungkin dikurangi 10 keping. Nah, kira-kira diambil 10 keping nggak dimasukkan. Biasanya sekian dikurangi. Jadi biasanya 1/4, itu 1/4 kurang 10 keping. Ya. Makanya kemarin ada yang nanya, Japri itu berapa gram? Saya nggak bisa bilang gramnya. Karena prinsip kami itu satu bungkus itu 1/4 kilo. Tapi pas dia harganya naik, dikurangi kira-kira 10 kepingan. Gitu. Jadi 1/4 kurang gitu. Kurang 10 keping. Nah, memang begitu. Untuk menekan biaya. Ada lagi? Oh iya. Bagaimana kalau jualan kuliner tapi di siang hari bulan Ramadan? Hukum asal jualan itu boleh. Tetapi ketika nanti di bulan Ramadan, antum harus perhatikan juga. Ada yang boleh, ada yang tidak. Yang boleh adalah, yang boleh jualan makanan kepada ibu hamil dan menyusui yang tak kuat puasa. Jualan kepada musafir. Jualan makanan kepada orang tua yang sudah tidak kuat puasa. Orang tua yang sudah pikun, orang yang sedang sakit. Ya, ini tidak mengapa dikarenakan mereka tidak harus puasa di hari itu. Mereka tidak wajib puasa. Oleh karenanya menjualan makanan kepada orang yang tidak wajib puasa tidak masalah. Tapi tidak boleh menjual makanan kepada orang yang wajib puasa. Karena itu sama dengan tolong-menolong dalam kemaksiatan. Oleh karenanya kalau kita terpaksa bikin, karena kita tidak punya pendapatan yang lain kecuali dengan buka warung, antum kalau di bulan Ramadan harus kasih papan besar-besar atau pakai banner atau spanduk. Tidak menjual kepada siapa? Kepada semua orang yang wajib puasa. Hanya menjual untuk, kalau perlu dirinci pakai spanduk. Jadi nanti dari situ antum sudah punya punya barrier gitu. Ya, saya menjual hanya kepada yang ini. Adapun nanti antum bohong-bohong itu urusan antum. Ya. Saya hanya menjual kepada wanita hamil atau menyusui yang tak kuat puasa, orang yang sedang sakit dan tidak berpuasa, musafir, orang tua yang tidak kuat puasa, wanita haid dan nifas. Di luar dari itu bertakwalah kepada Allah. Nah, ini bertakwalah kepada Allah. Takutlah engkau akan azabnya. Nanti soal dia ternyata rupanya dia tuh hanya bohong-bohong, ya, kita tidak perlu juga bertanya lagi. Kalau sudah ada spanduk itu, kita tidak perlu lagi tanya sakit, haid, nifas, tidak perlu lagi tanya. Ya, karena kita sudah punya barrier, orang udah baca. Gitu. Jadi nanti kalau seandainya dia berbohong, dia harusnya puasa, dia bilang, oh saya lagi sakit, jadi saya terpaksa makan. Ya. Itu pun kalau itu yang nomor 1 ya, pakai spanduk yang membatasi diri antum. Saya hanya menjual kepada ini. Di luar dari itu maka konsekuensi antum sendiri. Itu 1. Yang kedua, ketika antum melayani di tempat, ya, karena terpaksa adanya juga yang makan di tempat, maka tempat area itu harus ditutupi sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang berpuasa. Bukan terbalik, yang tak puasa harus menghormati yang tidak puasa. Bukan begitu. Dikasih tirai, dikasih penutup supaya orang-orang yang makan di tempat dia tidak memperlihatkannya kepada orang yang berpuasa. Paling aman antum hanya mengatakan dengan model spanduk yang lain, tidak melayani di tempat kecuali untuk buka, atau tidak melayani di tempat, tidak untuk dimakan di tempat kecuali sudah waktunya berbuka. Gitu. Jadi nanti kalau ada orang mau bawa, ada orang mau belinya beli delivery. Dia makan dia di rumahnya. Kalau sudah di rumahnya, kalau seandainya dia berbohong,
harusnya dia puasa tapi tidak puasa, itu urusannya dia. Kalau di Saudi bagaimana? Di Saudi memang tidak ada yang buka. Siang mulai dari habis sholat subuh tidak ada yang buka sampai dengan asar. Toko apapun, toko kelontong nggak ada yang buka, minimarket itu nggak ada yang buka. Seingat saya tidak ada yang buka mulai dari sholat subuh sampai dengan asar. Nanti pas asar buka sampai jam 2 pagi. Ya. Minimal supermarket di sana kalau bulan Ramadan bisa buka sampai jam 3 pagi, jam 2 pagi. Nah, dikarenakan memang di pagi hari kebijakannya tidak ada yang jualan. Kan ada ayat yang mengatakan waja'alna an-nahara ma'asya. Ya, waja'alna al-laila libasa, waja'alna an-nahara ma'asya. Kami jadikan malam sebagai waktunya beristirahat. Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Banyak kuliner itu buka malam justru. Ya, mulai dari habis maghrib sampai jam 11, jam 12 malam. Ini bagaimana? Hukum asal jualan itu boleh. Dan memang sebaiknya orang itu jualannya atau mencari hidupnya itu pagi. Yang malam itu dibuat istirahat. Ya, itu yang lebih baik. Tetapi dia bukan patokan mutlak. Maka seperti Abu Riyas, antum buka jam berapa? Bukannya maghrib. Tutup jam 11:30. Jam 1. Jam 1 lagi. Ya dia ini udah kebalik kayak kelelawar. Ya. Tapi dia bukanlah juga tidak bisa dikatakan dosa. Ya, dikarenakan ini penghidupannya. Mungkin orang mencarinya di waktu malam. Nah, terakhir. Mau nanya sama antum. Nasi goreng. Rintis pertama kali tahun berapa? 98 Ustaz. 98. 98 di mana? Di tempat itu? Yang tempat yang lama Ustaz. Yang di mana itu? Yang di Gunung Kayu juga Ustaz. Oh, di Gunung Kawi juga. Dari 98. Terkenalnya mulai kapan? Terkenalnya sudah mulai jualan kan. Pertama kali jualan itu sudah langsung habis enggak? Oh, pertama kali jualan langsung habis. Ya. Cuma kita belum ada rasakan kan, sudah 20 hari buka puasa di sini nggak pernah ada nasi goreng. Ya, kemarin sebetulnya ada pemesanan tapi kita enggak mampu soalnya berapa? Ada 200 bungkus. Bikinnya siang, nanti kita korban puasa nanti malam. Iya. Dia nggak sanggup melayaninya 200 bungkus. Itu berarti antum butuh mengembangkan usaha. Ya, jangan stuck dengan yang ada sekarang. Yang sekarang antum udah terkenal. Ingat, kayak BlackBerry. Sudah kita baca berapa hari yang lalu. Habis dia terkenal, terus dia stop. Dia kira dia sudah pada pencapaian puncak. Padahal masih jauh lagi harusnya. Ya, nasi goreng barokah itu kalau diperkenalkan bagus. Hanya saja memang manajemennya Abu Riyas kan, saya pernah nanya gini, kalau antum meninggal siapa yang mewariskan? Nah, dia bilang ada sih adik. Iya dah, adik antum meninggal siapa yang mewariskan barokahnya? Karena yang tahu cuma 1, 2 resepnya. Lalu kemudian nggak punya cabang sama sekali. Padahal itu potensi besar. Ikhwan kalau ada yang nggak punya pekerjaan, asal dia punya sumbangan misalnya tadi antum bilang 10 juta. Sumbangan mungkin dia 2 juta. Antum ajarin 5 orang ini bagaimana cara manage seperti barokah. Insya Allah mereka bisa hidup. Ya, tidak lagi misalnya jualan apa yang tidak jelas. Atau bahkan tidak punya pekerjaan sama sekali. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Habis pertanyaan tuh? Ini saja ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa nanti jadi inspirasi. Antum baca lagi, ada banyak tadi inspirasi. Bahkan hidupnya pun ada. Tadi saya belum banyak nanya ke Abu Attar. Ya, di bubur ayamnya itu bagaimana? Ya, rasanya apa bedanya? Coba saya sedikit pakai. Abu Attar ini baru bikin rumah makan bubur ayam, ya kan? Di mana tempatnya? Di Kutai Hill Wika, Ustaz. Di Kutai Hills. Iya. Baru buka bulan Awal Mei. Nah, yang saya mau tahu, pembeda bubur ayam antum dengan bubur ayam yang lain apa?
Kalau di sini kan lebih ke bubur ayam Samarinda ya rasanya itu ya. Berkuah, Berkuah. Jadi kalau kita lebih berkiblat ke bubur ayam Bandung sebetulnya. kering. Kering tapi kita modifikasi sedikit pakai kuah, cuman nggak terlalu dominan. Dan Berarti isinya memang lebih ke bubur ayam Bandung. dengan punyanya Abu Hana bedanya apa? Beda isinya mungkin kalau Abu Hana kan pakai apa ya? Kalau pakai cakwe, kemudian kacang kedelai, kemudian ayam gitu. Satu porsi berapa? 13.000. 13.000. Pesaing antum Singgi. Ya, Singgi dengan istrinya tuh punya juga bubur ayam. Cuman saya pernah kritik. Bubur ayam ini enak, tapi banyak banget. Ya, kalau untuk ukuran kita makan dia jual 12.000. Kalau kita makan sekarang ini, mungkin akan banyak terbuang-buang. Karena terlalu banyak. Saya terus usul bagaimana kalau jual 7.000 tapi setengahnya. Ya. Antum jualannya target pagi, siang atau malam? Target pagi kami bukan dari jam 6 pagi. Oh, pagi. Nah, perlu diperhatikan pagi-pagi orang keluar 13.000 worth it gak? Ya, dibandingkan dengan punya antum apa? Pakai styrofoam atau apa? Pakai apa mangkok plastik. Jadi kalau mau take bisa gampang. Mangkok plastik. 13.000 harganya masuk. Maksudnya nggak kemahalan. Selama ini sih alhamdulillah sih. Masih. Selama ini enggak. Ya. Nah, itulah ya. Nanti di Wika antum mencari bubur ayamnya Abu Atar, bubur ayam kering. Apa ada kuahnya ada tapi nggak terlalu banyak. Mungkin 13.000 ya, kalau Wika wajar lah ya, Wika. Tapi kalau ada orang luar Wika masuk ke Wika untuk cari mungkin 13.000 rasanya kayaknya kok pagi-pagi keluarnya banyak juga ya. Waktu itu Singgi kasih styrofoam putih. Saya bilang ini bagusnya dibikin styrofoam setengah yang kayak styrofoamnya burger, tapi harganya 7.000. 7.000 keluar pagi-pagi itu enggak terlalu berat. Ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.